Bayangkan 3 santri Indonesia datang ke Palestina hanya dengan bekal doa, iman, dan tangan kosong. Mereka bukan tentara, bukan pula pejuang bersenjata, namun saat 750 pasukan Israel bersenjata, lengkap menyergap, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Peluru demi peluru melesat, tapi tak satu pun mampu menembus tubuh mereka. Justru dengan keberanian dan ilmu kebal yang mereka warisi dari pesantren, para santri ini membalikkan keadaan. Senjata musuh direbut, dan pasukan yang semula menyombongkan diri luluh lantak di medan perang. Dunia terperanjat, rakyat Palestina bersujud syukur, dan nama santri Indonesia bergema sebagai benteng hidup Palestina. Apakah ini keajaiban, atau bukti bahwa doa bisa mengalahkan senjata modern? Saksikan kisah luar biasa yang akan membuat Anda sulit percaya namun tak mungkin dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di channel Kahiyang News. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar agar mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Gaza sore itu dipenuhi dengan kabar yang membuat hati rakyat Palestina sedikit terobati dari derita panjang peperangan. Dari arah bandara perbatasan Mesir, rombongan pemuda bersorban putih, berwajah teduh namun penuh tekad, mulai melangkah masuk ke tanah penuh luka itu. Mereka bukan tentara, bukan pula pasukan bersenjata yang dikirim oleh negara dengan perlengkapan modern. Mereka adalah para santri dari berbagai pesantren di Indonesia, anak-anak muda yang selama bertahun-tahun ditempa dalam kehidupan sederhana, ditempa doa, zikir, dan tirakat. Kedatangan mereka membawa sesuatu yang berbeda. Bukan senjata, api, bukan pula bom dan roket, melainkan tekad kemanusiaan. Mereka datang sebagai relawan, namun di balik itu tersimpan rahasia besar yang membuat rakyat Palestina terpana. Para santri ini dipercaya memiliki ilmu kebal peluru, hasil dari wirid panjang, doa khusus, serta amalan yang diwariskan turun-temurun dari guru-guru pesantren. Subhanallah, kalian adalah jawaban doa kami, ucap seorang ibu Palestina sambil menitikkan air mata ketika menyambut mereka. Anak-anak berlari kecil, menggenggam jubah putih para santri, seakan menemukan sosok pahlawan yang baru saja turun dari langit. Bagi para santri, perjalanan ini bukan sekadar misi kemanusiaan. Mereka menganggapnya sebagai panggilan jiwa. Selama bertahun-tahun mereka mendengar kabar tentang penderitaan rakyat Palestina. Rumah yang hancur, masjid yang runtuh, anak-anak yang kehilangan orang tua. Maka ketika kesempatan datang untuk menjadi relawan, mereka tak ragu meninggalkan pesantren. Keluarga kampung halaman. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Ujar salah satu santri yang wajahnya dipenuhi keyakinan. Mereka datang dengan pakaian sederhana, hanya membawa kitab kecil, sajadah, dan bekal secukupnya. Namun semangat mereka membara. Warga Palestina menyambut dengan takbir. Di tengah reruntuhan, bangunan dan asap perang, kehadiran para santri memberi secercah cahaya seperti fajar yang menyingkap gelap malam. Kabar tentang santri kebal peluru dari Indonesia segera menyebar luas. Di kamp-kamp pengungsian, nama mereka disebut-sebut dengan penuh harap. Bahkan pejuang Palestina yang telah bertahun-tahun bertempur merasa kagum melihat keberanian mereka. Para santri tidak membawa ketakutan sedikit pun, seakan mereka memang dilahirkan untuk menghadapi cobaan yang jauh lebih besar. Namun, apa yang tak disadari oleh mereka adalah bahwa kabar kedatangan itu juga sampai ke telinga intelijen Israel. Mereka yang selama ini terbiasa menghadapi perlawanan bersenjata, kini penasaran dan merasa terancam dengan kisah luar biasa tentang sekelompok pemuda yang disebut-sebut kebal senjata. Hari itu, rombongan santri bersama beberapa relawan lokal bergerak menuju salah satu kamp pengungsian di Khan Yunis. Tujuan mereka sederhana, menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, dan pakaian. Jalan yang mereka lalui penuh reruntuhan, di kiri kanan tampak bangunan yang telah luluh lantak dihantam bom. Meski suasana mencekam, wajah para santri tetap tenang, mulut mereka komat kamit melantunkan doa. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan, pasukan Israel sudah memasang perangkap. Sekitar 750 tentara lengkap bersenjata otomatis telah disebar di sepanjang jalur yang akan dilalui para santri. Tank baja, kendaraan lapis baja, dan drone pengintai sudah siap. Ketika rombongan sampai di sebuah persimpangan jalan, tiba-tiba suara raungan kendaraan militer menggelegar. Pasukan Israel muncul dari segala arah, mengepung dengan ketat. Senjata laras panjang diarahkan langsung ke dada para santri. "Berhenti!"
Angkat tangan kalian, teriak seorang komandan Israel melalui pengeras suara. Suasana mendadak beku. Para relawan lokal ketakutan. Sebagian langsung tiarap, sebagian lagi gemetar menyaksikan ratusan moncong senjata mengarah ke tubuh mereka. Namun, berbeda dengan para santri. Mereka justru berdiri tegap, menatap dingin ke arah barisan tentara. Tiba-tiba letusan senjata terdengar. Puluhan peluru ditembakkan secara serentak ke arah para santri. Desingan peluru mengisi udara, memantul di tembok-tembok reruntuhan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Peluru-peluru itu tidak menembus tubuh mereka. Para santri tetap berdiri, seakan tubuh mereka diselimuti perisai tak kasat mata. Beberapa peluru bahkan jatuh ke tanah, seolah kehilangan daya. Tentara Israel, terperanjat. "Impossible! Tidak mungkin!" teriak salah satu prajurit. Komandan kembali memberi aba-aba, kali ini dengan senjata yang lebih berat. Granat dilontarkan, rentetan senapan mesin terdengar lebih dahsyat. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada satupun santri yang roboh. Mereka justru berdiri semakin tegak, wajah mereka dipenuhi ketenangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suara doa terdengar dari salah satu santri menggema di tengah kepungan. Kepanikan mulai melanda pasukan Israel. Mereka terbiasa menghadapi perlawanan bersenjata, tetapi berhadapan dengan pemuda-pemuda yang kebal peluru membuat mental mereka goyah. Ada yang mulai mundur perlahan, ada pula yang menatap penuh ketakutan. Di sisi lain, para relawan Palestina tak kuasa menahan air mata. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri mukjizat yang sulit dipercaya. Santri-santri ini benar-benar dilindungi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika perang modern. Namun situasi belum berakhir. Tentara Israel yang jumlahnya begitu besar masih mengepung rapat. Komandan mereka tidak tinggal diam. "Tangkap mereka hidup-hidup, jangan biarkan mereka lolos," perintahnya dengan suara keras. Dalam sekejap, 750 pasukan kembali menyerbu. Tubuh para santri kini berhadapan langsung dengan moncong senjata yang siap ditembakkan dalam jarak dekat. Suasana berubah semakin mencekam, udara dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Di tengah kepungan itu, para santri saling berpandangan. Mereka tahu inilah saat yang menentukan. Ikrar dan keyakinan yang mereka bawa dari pesantren kini akan diuji di medan perang nyata. Udara sore di Khan Yunis mendadak berubah seperti neraka. Kepungan ketat 750 tentara Israel dengan senjata laras panjang, tank baja, dan kendaraan lapis baja membuat suasana terasa mustahil bagi siapapun untuk lolos. Namun, para santri dari Indonesia berdiri tegak, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Justru dari sorot mata mereka terpancar ketenangan yang luar biasa, seolah mereka tengah bersiap menghadapi ujian akhir dari sebuah perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Ketika komandan Israel memberi aba-aba serangan jarak dekat, pasukan berlari dengan sorak perang. Sepatu bot mereka menghentak aspal yang retak, suara rantai tank berderak, dan moncong senjata diarahkan tanpa ragu. Dari sudut manapun para santri telah terkepung rapat. Namun tepat sebelum pasukan itu menyentuh mereka, para santri serentak merapalkan doa dengan lantang. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Teriakan itu bukan sekadar pekikan biasa. Ada daya spiritual yang menyelubungi setiap kata membuat udara bergetar. Tentara Israel yang menyerbu dalam jarak dekat mendadak terpental, seakan dihantam gelombang tak kasat mata. Sebagian jatuh terjerembab, senjata mereka terlepas dari genggaman. Melihat celah itu, seorang santri melangkah cepat. Dengan gerakan tangan kosong, ia melumpuhkan dua tentara sekaligus dan merampas senapan M16 dari mereka. Namun alih-alih langsung melepaskan tembakan, ia menoleh ke arah kawan-kawannya. Senyum singkat terukir, lalu senjata itu diserahkan kepada salah seorang pejuang Palestina di dekatnya. Pertarungan pun berubah arah. Para santri kebal peluru tidak gentar sedikit pun meski dihujani tembakan jarak dekat. Mereka menangkis serangan bayonet dengan tangan kosong, memukul jatuh helm baja, bahkan meraih laras senjata musuh dengan tangan telanjang tanpa terbakar. Tentara Israel yang terbiasa menghadapi musuh bersenjata lengkap, kini panik menghadapi pemuda-pemuda berwajah teduh yang tak mempan peluru. "Impossible! They're monsters!" jerit seorang prajurit Israel, matanya dipenuhi rasa takut. Suasana medan tempur makin kacau.
Granat dilemparkan ke arah para santri, namun seolah kehilangan daya ledak. Dentumannya tetap terdengar, asap menyebar, tapi tak satu pun santri yang terluka. Pasukan Israel semakin gemetar, sebagian bahkan mencoba kabur. Namun kepungan telah berubah menjadi jebakan bagi mereka sendiri. Santri-santri kini bergerak lebih berani. Satu persatu senjata tentara berhasil direbut, lalu diserahkan kepada pejuang Palestina yang sebelumnya hanya bisa berlindung di balik reruntuhan. Dalam waktu singkat, arus pertempuran berbalik. Pasukan yang awalnya menjadi predator, kini menjadi mangsa. Salah satu santri yang tubuhnya kecil berhasil melumpuhkan seorang tentara yang posturnya 2 kali lipat lebih besar. Ia hanya menggunakan gerakan sederhana, memukul dada, lalu meraih bahu lawan. Tentara itu jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kepanikan semakin merajalela di barisan Israel. Barisan depan mulai terdesak mundur, sementara dari belakang komandan mereka berteriak panik, memerintahkan pasukan untuk bertahan. Namun semakin keras perintah diteriakkan, semakin hancur moral tentaranya. Mereka tak siap menghadapi musuh yang tubuhnya tak bisa ditembus peluru dan serangan mereka yang sekeras baja. Pertempuran terus berlangsung selama berjam-jam. Di bawah cahaya merah senja yang berubah menjadi malam kelam, jeritan tentara Israel menggema. Tubuh-tubuh berseragam hijau tergeletak di jalan, senjata-senjata tergeletak tanpa pemilik. Para santri masih tegak berdiri, napas mereka tenang, mata mereka dipenuhi keteguhan iman. Malam semakin larut, dan suara dentuman senjata perlahan mereda. Dari 1750 tentara Israel yang dikerahkan untuk menyergap para santri, tak ada satu pun yang tersisa berdiri. Sebagian besar tewas di medan tempur, sisanya melarikan diri dengan meninggalkan senjata dan perlengkapan mereka. Tanah Khan Younis menjadi saksi bisu atas pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah sebagai kejadian luar biasa. Para relawan Palestina yang sejak awal hanya bisa menyaksikan dengan gemetar kini berhamburan mendekati para santri. Mereka menciumi, tangan mereka ada sebagian jatuh berlutut sambil menangis. "Kalian adalah malaikat yang Allah kirimkan untuk kami," ucap seorang lelaki tua dengan air mata mengalir deras. Para santri hanya tersenyum. Mereka tidak merasa sebagai pahlawan, melainkan hanya hamba Allah yang menjalankan kewajiban. Kemenangan. "Ini bukan karena kami," ujar seorang di antara mereka dengan suara lirih, "tetapi karena doa-doa orang yang teraniaya, doa ibu-ibu, anak-anak yatim, dan mereka yang hatinya bersih." Kabar tentang pertempuran itu menyebar cepat, bukan hanya di Gaza, tetapi juga ke seluruh dunia. Media-media internasional kebingungan memberitakan bagaimana sekelompok pemuda tanpa senjata modern mampu mengalahkan ratusan tentara terlatih. Bagi sebagian kalangan, itu terdengar mustahil. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, peristiwa itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Di kem-kem pengungsian, nama santri Indonesia mulai diagungkan. Mereka dijuluki Benteng Hidup Palestina, simbol keberanian yang tak tergoyahkan oleh peluru, roket, atau tank baja. Anak-anak kecil mulai menirukan sorban putih mereka, berlari-lari sambil berseru, "Aku ingin seperti santri Indonesia." Namun di sisi lain, pemerintah Israel dilanda kepanikan besar. Bagaimana mungkin 750 pasukan bisa kalah dari puluhan pemuda bersorban putih? Pertanyaan itu mengguncang internal militer mereka. Komandan yang memimpin operasi dinyatakan hilang kontak, sebagian besar pasukan tidak pernah kembali. Bagi rakyat Palestina, peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah bukti bahwa iman dan doa bisa melampaui logika perang modern. Bagi para santri sendiri, peristiwa itu menjadi pelajaran besar. Keberanian sejati lahir dari keyakinan, dan ketika hati bersatu dengan doa, tak ada kekuatan dunia yang bisa menundukkan mereka. Di akhir malam, para santri berkumpul di sebuah masjid yang masih berdiri, meski dindingnya penuh lubang peluru. Mereka bersujud panjang, menangis, berterima kasih kepada Allah atas perlindungannya. Suara takbir bergema dari seluruh penjuru kota, mengiringi malam yang dipenuhi rasa syukur. Kemenangan itu akan terus dikenang, diceritakan dari generasi ke generasi, bahwa di tanah Palestina pernah ada sekelompok santri dari Indonesia yang datang hanya dengan doa, iman, dan tangan kosong, namun berhasil mengalahkan 750 tentara Israel. Sebuah kisah nyata yang lebih dahsyat daripada legenda.
Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.